Kiai kula nedhi wiritan Kiai. Kersane kula niki sugih Kiai. Soale kula niki pun waleh dadi tiyang melarat Kiai. Awakmu ki nek pengen sugih, gak usah repot-repot. Awakmu maca Fatihah ping 1000 insyaallah sugih. Itu, Pak. Oh, ngoten nggih ya. Akhirnya pulang Cina yang tadi, Pak. Setelah pulang 2 tahun kemudian dia datang bawa mobil, bawa macam-macam, Pak. Bawa macam-macam sama kiai tersebut. Cina yang 2 tahun yang lalu miskin, Cina yang 2 tahun yang lalu itu memerlukan bantuan, sekarang datang dengan membawa mobil yang luar biasa dan membawa hadiah kepada kiai. Terus kemudian ditanya oleh kiai tersebut, awakmu saiki wis sugih, apa rahasiane? Loh, kok kiai kan sugih? Kan kula kali panjenengan kan kengen maos Fatihah ping 1000. Akhirnya kiainya kaget, Pak. Terus awakmu nek maca Fatihah piye? Fatihah ping 1000, Pak. Tapi krono yakin, Pak. Apa manehan ini kiai, Pak? Fatihah. Dia menjadi kaya raya karena ya ada orang NU, Pak. Toko kiai iki duwe wiridan kiai. Toko kiai iki duwe wiridan kiai. Toko kiai iki duwe wiridan kiai. Wah, sampai bingung wiridan, Pak. Iki sugih-sugih kok, Pak. Allahumma sholli ala Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut dikontosakan dengan pembahasan yang kembali dikontosakan dalam Bapak Ibu Al-Ustaz Moktur Aktif di Ibu Sepakat. Ada ini, Pak. Repot. Ada yang belum Pak. Ada yang udan. Mulai jam 1 awan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasalahu wa wala amma ba'd. Al-mukarramun para alim, para ulama, wabil khusus segenap jajaran Surya, segenap jajaran dan Bidya, jamaah kajian ahad pagi. Mungkin sedaya sing hadir nek insyaallah calon-calon penghuni surga hingga dimuliakan sampun Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mungkin tetap aturan dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga nanti kau man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama monggo saran-saran kula lan panjenengan sedaya muji syukur dhateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene karo niki kula lan panjenengan sedaya takdir jenengan sami. Dipun takdir kalian Allah cakup bermuja bersama dalam rangka mengajar rutin ahad pagi. Mugi-mugi hadir kula dalam acara ingkang mulya lan niki dipun catat kalian Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal ibadah yang betul barokah manfaat di dunia wa dunia hadal akhirah. Amin amin ya rabbal Allahumma barik lana fi Rajab wa
ya Manan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eka nomor kali sholawat salam mugi-mugi tetap keaturan dan baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau nanti kok sumo li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Podo poso sira kabeh yang waktunya berdasarkan ru'yah. Wa aftiru dan berbukalah kamu sekalian juga berbulannya tadi didasarkan kalian ru'yah. Perlu Bapak Ibu dan sudah ketahui, kalau bulan Sa'ban itu umurnya 29, Rasulullah 10 tahun setelah Allah mewajibkan melaksanakan ibadah puasa, itu bulan Sa'ban yang umurnya 29 itu 8 kali. Baru yang berumur 30 itu 2 kali. Jadi banyakan yang umur Sa'ban itu 29. Hari ini para jamaah kita berada pada tanggal 29 Sya'ban. Jika bulan Sya'ban itu umurnya 29, maka bulan suci Ramadan akan jatuh pada hari Senin yang akan datang besok. Kalau bulan Sya'ban umurnya 29. Kalau bulan Sya'ban itu umurnya 30, maka bulan suci Ramadan akan jatuh, atau 1 Ramadan akan jatuh pada hari Selasa yang akan datang. Cuman persoalannya begini, pada saat ini hari Ahad ini, itu kondisi hilal 0, sekian derajat. Karena 0, sekian derajat itu tidak bisa diru'yah. Tidak bisa diru'yah. Karena sulit untuk diru'yah, maka kemungkinan besar bulan Ramadan akan jatuh pada hari Selasa yang akan datang. Ini kemungkinan besar. Keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama nggak usah repot-repot. Nggak usah pusing-pusing sampai harus pergi ke tempat-tempat yang tinggi untuk melihat hilal, tidak perlu. Kita hanya mengikuti sidang isbat pemerintah, mengikuti keputusan pemerintah. Jika pemerintah hari Selasa jatuh bulan suci Ramadan, maka kita ikut Selasa yang akan datang berpuasa. Paham gak? Itu dasarnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, para saudara, istilah bulan puasa itu yang ada hanya di Indonesia. Nang Arab mosok bulan puasa. Sampai ke Mesir, sampai ke Tunisia, sampai ke Libya, nggak ada bulan puasa. Yang ada bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu diwajibkan puasa, maka Sultan Agung Hanyorokusumo kemudian memberikan nama dalam kalender Islam Jawa bulan Ramadan dengan sebutan bulan puasa. Itu Sultan Agung. Lalu Sultan Agung itu siapa? Sultan Agung itu adalah muridnya Sunan Kalijaga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang kenapa bulan Ramadan itu dikatakan bulan Ramadan? Perlu Bapak, Ibu dan saudara-saudara ketahui, menurut bahasa Ramadan itu artinya membakar, mobung. Jadi menurut bahasa bulan Ramadan itu artinya membakar. Kemudian innama summiya Ramadan li'annahu yarmaduz dzunub. Ramadan itu disebut Ramadan. Ramadan itu dikatakan Ramadan karena didesain oleh Allah Subhanahu wa taala
yarmaduz dzunub, untuk membakar kesalahan, membakar dosa-dosa kula lan panjenengan sedaya. Ini tujuannya. Oleh karena itu ketika bulan yang akan membakar dosa kita akan datang. Oleh karena itu kalau bulan yang menjadi harapan kita, yang insya Allah akan dibebaskan dari neraka itu datang, kongkon demen dari kanjeng Nabi. Sebagaimana sabda kanjeng Nabi Muhammad, barang siapa yang bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Jasadnya diharamkan disiksa dari api neraka. Mugi-mugi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kula lan panjenengan sedaya dengan doa tadi pikantuk barokah daripada bulan Sya'ban, dipun paringi panjang umur, sehat wal afiah, murah rezekinya, dijauhkan dari bala serta musibah, bisa memasuki bulan suci Ramadan dan memperoleh barokah dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu tadi pengertian bulan Ramadan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Karena bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Maka bulan Ramadan itu namanya banyak sekali. Sampai-sampai Dr. Kiai Haji Sahal Mahfud, ini dokter Pak, Mbah Sahal mantan Suriah Jamiyah Nahdlatul Ulama, itu dokter. Itu pernah memberikan argumentasi kenapa kok bulan Ramadan itu dikatakan bulan istimewa. Yang saya tahu kan Sayyidul Huruf, bulan-bulan yang mulia seperti bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Itu tidak ada bulan-bulan Ramadan. Tapi Mbah Sahal itu memberikan uraian dengan keistimewaan bulan suci Ramadan. Perlu Bapak, perlu Ibu dan perlu saudara-saudara ketahui, bulan Ramadan dikatakan bulan istimewa karena bulan suci Ramadan satu-satunya bulan yang namanya tercantum di dalam Al-Quran. Selain bulan suci Ramadan namanya tidak tercantum di dalam Al-Quran. Ngilu getih rigonggoletai nang Quran hengono nama bulan selain bulan Ramadan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sampeyan lihat nanti di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini ayat yang menunjukkan bulan Ramadan itu namanya termaktub di dalam ayat suci Al-Quran. Karena bulan suci Ramadan bulan yang sangat istimewa, maka bulan Ramadan itu banyak menyandang nama. Uang itu kadang terkenal, Pak. Kadang pinter, Pak. Luar biasa. Itu namanya banyak. Namanya banyak. Contohnya Pak Karno. Karena Pak Karno itu orang terkenal. Kadang-kadang Pak Karno itu disebut putra Fajar. Karena lahirnya pada bulan Fajar. Pak Karno itu kalau pidato mampu menghipnotis audiennya. Maka Pak Karno disebut Singapudio. Jadi banyak julukannya. Bahkan karena beliau itu memproklamirkan negara Republik Indonesia, kadang-kadang juga Pak Karno disebut proklamator. Kalau kita misalnya mengatakan proklamator negara Republik Indonesia, maka maksudnya adalah Presiden Soekarno. Tidak ada yang lain. Kenapa kok disebut proklamator, orang sudah mengerti? Karena Pak Karno itu terkenal. Makanya bulan Ramadan karena terkenal, karena istimewa, karena luar biasa, maka banyak menyandang nama. Salah satu di antaranya, bulan suci Ramadan disebut Syahrul Siyam. Syahrul apa? Syahrul Siyam. Jadi bulan puasa. Kenapa kok bulan suci Ramadan itu dikatakan Syahrul Siyam? Karena pada bulan tersebut Allah mewajibkan kula panjenengan sedaya untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah ngendika para sedherek, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan unzila fihi, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, Al-Qur'an Karim. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maten-maten faman syahida minkum syahr.
Sampai ini. Faman syahida minkum syahra, bukan faman hasiba bikum syahra. Ayatnya itu faman waman syahida minkum syahra, barang siapa di antara kamu menyaksikan. Ini dalilnya ditambah dengan sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Makanya dasarnya NU menentukan Ramadan bukan hisab. Bukan. Tapi dasarnya NU memastikan datangnya Ramadan itu berdasarkan ru'yah. Dua dalil yang dipakai. Pertama, faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Barang siapa di antara kamu sekalian menyaksikan dengan ru'yah akan datangnya bulan suci Ramadan, fal yasumhu, moko becik poso ing bulan suci Ramadan. Al-Baqarah 185. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, berdasarkan ayat ini Allah mewajibkan golongan panjenengan sedaya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena bulan puasa atau melaksanakan ibadah puasa itu wajib, maka orang yang meninggalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, peluang sulimali. Karena melaksanakan ibadah puasa itu merupakan perbuatan yang wajib. Maka kalau ada orang yang akil balik, sehat walafiat, mampu dia melaksanakannya, tapi tidak berpuasa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara umpamanya, maka hukumnya dia dosa. Bukan hanya sekedar dosa, dosanya dosa besar. Kalau sudah dosa besar ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, nggak cukup dengan istighfar biasa, astagfirullahaladzim. Istighfarnya harus pakai sayyidul istighfar. Orang NU wajib mampu membaca sayyidul istighfar. Kan sudah ada ya catatan-catatan sayyidul istighfar itu. Istighfar itu ini dan seterusnya. Nanti akan saya tuliskan. Soalnya begini, istighosah yang dipakai oleh Jamiah Nahdlatul Ulama sekarang ini nyaris tidak terdengar. Sampai sholawatan oke, karena itu perbuatan yang hebat dan dahsyat. Akan tetapi jangan sampai amaliyah yang sudah istiqomah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama itu hilang karena kegiatan-kegiatan yang insidental. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan." Barang siapa yang berbuka, motel, tidak melaksanakan ibadah puasa, tidak melaksanakan ibadah puasanya itu min ghairi rukhsatin, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, maka lam yujzihi syiyamud dahri. Maka puasa yang ditinggalkan itu tadi, itu tidak bisa diganti walaupun dia puasa sepanjang masa. Catatannya, dia meninggalkan puasa tapi tidak dibenarkan, dia meninggalkan puasa, dia tinggalkan puasa itu tidak berdasarkan syara. Misalnya bepergian, kayak kadung poso, motel misalnya, atau tidak berpuasa misalnya, itu bisa diganti dengan puasa hari-hari yang lain. Faidatun min ayyamin ukhra. Kemudian sakit tua sekali, terus kemudian ibu dalam keadaan uzur misalnya, itu bisa diganti. Tapi kalau tidak bapak-bapak, kalau tidak ibu-ibu, tidak bisa diganti walaupun dikodok sepanjang masa. Kenapa para jamaah? Coba analisa saya ini benar apa tidak? Nilai ibadah itu berlipat-lipat pahalanya karena dua. Iki kadang isen bener, ya bener no. Kadang isen salah, ya salah no, iman parah. Kan begitu Pak Pengulu. Pertama nilai ibadah itu nilainya menjadi luar biasa karena tempat. Karena apa? Karena contoh panjenengan sholat di Madinah. Sholat di Masjid Nabawi Madinah, sholatun fi masjidi hadza afdhalu min alfi rakaatin fi masiwah illal Masjidil Haram. Sholat di Masjid Nabawi Madinah
itu lebih baik. Namanya lebih baik itu ya tidak terukur, Pak. Khairun min alfi rokaatin fima siwahu idal masjidil haram. Sholat di dalam Masjid Nabawi satu kali, misalnya panjenengan sholat duhur, itu lebih baik 1000 kali sholat duhur dibandingkan dengan sholat-sholat di masjid-masjid selain Masjidil Haram. Satu, Pak. Sekarang Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram, Bapak-bapak dan saudara-saudara, satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di masjidnya NU ini. Masjid apa namanya? Masjid. Sholat satu kali di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan dengan ini. Kenapa kok pahalanya naik? Kenapa? Karena tempat. Makanya sambian yang mengeluarkan uang untuk umroh, panjenengan yang mengeluarkan uang untuk ibadah haji, tidak rugi karena ibadah di sana satu hari saja sama dengan 100.000 kali dibandingkan dengan yang lain. 100.000 kali di poros setahun jadi bidang tahun. Susuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua karena waktu. Karena apa? Karena waktu. Panjenengan berpuasa. Tapi panjenengan puasa itu pada hari Arafah. Maka panjenengan berpuasa pada hari Arafah itu dosa-dosa 1 tahun yang lalu, dosa-dosa tahun depan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti 1 hari puasa di bulan Arafah nilainya 2 tahun. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan puasa hari Asyura. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam buku keagungan hari Jumat itu hari yang paling mulia dan paling besar, salah satu di antaranya adalah hari Arafah. Setelah itu hari Jumat. Idul Fitri, Idul Adha kalah nilainya dengan hari Jumat. Ojo Jumat, Pak, Jumat. Sebab Bilal itu kadang Jumat parah Jumat. Di dalam Quran itu mimnya itu dikasih dhamma, Pak. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, duduk Jumati. Kadang Jumati wong tenan ngono kau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya karena waktu. Tadi saya memberikan contoh adalah hari Arafah. Sekarang yang namanya Ramadan, Pak. Ramadan itu sangat luar biasa. Ramadan sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terhadap orang yang beramal pada bulan suci Ramadan, Allah berikan tanpa bandrol. Tanpa apa? Tanpa bandrol. Ini nanti akan saya uraikan ketika Ramadan sebagai syahrul ujur. Jadi yang pertama karena waktu, karena tempat. Yang kedua karena waktu. Sani gini para jamaah nyuwun sewu, Pak. Orang yang daftar haji tahun 2011, daftar haji 2011, itu naik hajinya tahun 2025. Kalau orang yang daftar haji tahun 2025, maka naik hajinya insya Allah 60 tahun yang akan datang. Kadung riko umur suwidak tahun baru daftar haji, umur 120 tahun baru haji. Umur hangdir menghari ganggu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kecuali kalau ada orang punya duit 150 juta, 5 tahun bisa naik haji, bahkan 3 tahun. Atau kalau ada orang punya uang 450 juta, 5 hari bisa naik haji. Tidak perlu nunggu 3 tahun, 10 tahun. Tapi sopo hampir pikir petang itu saya keceritakan. Oleh karena itu mudah-mudahan kululan panjenengan saya bersedek kalian Allah Subhanahu wa taala timbun paringono sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, bisa ditakdir oleh bisa melaksanakan ibadah haji. Paling tidak bisa melaksanakan ibadah umroh. Sowan kalian kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. 2. Bulan Ramadan itu dikatakan sebagai syahrul Quran. Kenapa bulan Ramadan itu dikatakan sebagai syahrul Quran? Karena bulan Ramadan itu bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran." Di dalam kitab At-Tibyan fi ulumil Quran,
Ada kitab At-Tiban fi Adabi Halamatil Quran. Ini Asy-Syaikh Nawawi yang mengarang. Ada lagi kitab At-Tiban fi Ulumil Quran. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang dijadikan pelajaran di Jamiah Ulumul Quran di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Di dalam kitab At-Tiban tersebut itu dijelaskan turunnya Al-Quran itu dua fase. Turunnya Al-Quran dua fase. Dua fase ya sih. Lagi nanti pengulu. Nah itu kalau pidato tadi udah sampai keliru menolak. Udah di pengulu, jadi LBCNO mana? Katanya Pak Maskur, kalau ada orang pengajian nggak pernah nulis ini, ditulis ini Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Turunnya Al-Quran itu ada dua fase. Turunnya Al-Quran ada dua tahap. Turunnya Al-Quran tahap yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran itu min lauhil mahfuz ilas sama'id dunya. Ini ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata-katanya menggunakan anzala. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata pakai anzala, ada pakai kata-kata nazzala. Kalau anzal itu sekaligus, tapi kalau nazzala itu berangsur-angsur. Makanya ada ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un. Syifaa'un itu tidak sama dengan dawaun, Pak. Kadung dawaun obat, Pak. Mixagrip dawa, Pak. Tapi kalau Quran syifa. Kalau dawa itu hanya mengobati fisik, tapi kalau syifa bisa mengobati hati, bisa mengobati pikiran, juga bisa mengobati tubuh. Hang penting rikondongan itu ya yakin. Mereka percaya, yakin itu akan menyelesaikan segalanya. Percaya apa sih? Saiki Pak Saifuddin ya. Ini ada cerita Pak. Ada seorang Cina datang ke rumahnya Kiai, minta doa agar supaya dia kaya raya. Sopo sing kepingin sugih, jajal sing kepingin tangkun nariko. Ada yang kepingin miskin? Ono yang kepingin miskin? Nggak ada. Kabeh kepingin sugih. Nggih ngoten. Megawene sing pati angel. Wae turu-turu tapi PDC akeh. Ya gitu ya. Tapi perlu dicatat, tidak seorang pun yang berhasil di muka bumi tanpa tirakat. Semua tirakat. Sampean tahu yang namanya menteri dalam negeri, yang namanya Tito Karnavian, itu nyaris namanya tidak ada Islamnya. Ingat apa? Tito Karnavian, di Islamnya tidak ada. Tapi setiap jam 8 dia khataman Quran. Dia setiap jam 8 khataman Quran dia. Jam 8 pagi dan 8 malam. Itu sepanjang beliau pada waktu menjadi Kapolri dan menjadi menteri dalam negeri. Padahal PJC jelas, megawene jelas Pak. Sawai akeh Pak. Awak-awakan wis sing duwe PJC. Megawene yang jelas, pegawene yang jelas, hatamane yang jelas pisan. Terus kemudian mau minta apa kita? Lah ini ada Cina datang kepada Kiai kepengen kaya. Wong Cina ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kiai kula nedhi wiritan Kiai. Kersane kula niki sugih Kiai. Soale kula niki pun waleh dadi tiyang melarat Kiai. Awak mungkin nek pengen sugih, gak usah repot-repot. Awakmu maca Fatihah ping 1000 insyaallah sugih. Itu Pak. Oh ngoten nggih ya. Akhirnya pulang Cina yang tadi Pak. Setelah pulang 2 tahun kemudian dia datang bawa mobil, bawa macam-macam Pak. Bawa macam-macam sama Kiai tersebut. Cina yang 2 tahun yang lalu miskin, Cina yang 2 tahun yang lalu itu memerlukan bantuan, sekarang datang dengan membawa mobil yang luar biasa dan membawa hadiah kepada Kiai. Terus kemudian ditanya oleh Kiai tersebut, awakmu saiki wis sugih, apa rahasiane? Loh, kok Kiai kan sugih? Kan kula kali panjenengan kan kengen maos Fatihah ping 1000. Akhirnya Kiainya kaget Pak. Terus awakmu nek maca Fatihah piye? Fatihah. Ping 1000 Pak.
Tapi krono yakin, Pak. Apa maneh hang ini kiai, Pak? Fatihah, 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 Fatihah. Dia menjadi kaya raya karena ya ada orang NU, Pak. Toko kiai iki duwe wiridan kiai. Toko kiai iki duwe wiridan kiai. Toko kiai iki duwe wiridan kiai. Wah, sampai wakil sampai bingung wiridan, Pak. Iki sugi-sugi rek, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya uji budak wadadai idza, makanya Profesor Dr. Quraisyhan di dalam tafsir Al-Misbah itu mengatakan begini. Ujibu dakwatad da'i idza da'ani. Kalimat niki aneh. Ujibu ngijabahi ingsun. Dakwatad da'i ing dongane wong-wong sing donga. Orang yang berdoa yang bagaimana? Idza da'ani, ketika dia betul-betul berdoa. Kenapa kok kalimatnya begitu? Karena tidak jarang orang yang ketika berdoa lambene Allahumma, tangannya menadakan tangan, tapi pikirannya nang pasar, pikirannya nang sawah, pikirannya ponci ki mau ndele nang ndi sing ketemu segala-galane. Makanya yakin adalah kunci keberhasilan bulan panjenengan sedaya. Mudah-mudahan pengajian ini menjadikan seluruh yang hadir ini, yang remang-remang, yang ragu-ragu, diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, tahap yang pertama itu min lauhil mahfud ila sama'id dunya. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu disebut Lailatul Qadar. Sedangkan yang kedua, Quran yang dari langit tadi itu terus kemudian dibawa oleh malaikat Jibril lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, namanya nuzulul Quran. Paham ini ya? Paham gak? Jadi baik Lailatul Qadar maupun nuzulul Quran sama-sama mengungkap, menguraikan, menjelaskan turunnya Quran. Sekarang itu Quran itu apa? Quran itu tidak seperti kitab suci Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa yang berbentuk lauh itu. Quran tidak seperti kitab Injil yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa dalam bentuk tulisan. Tapi Al-Quran Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu tidak berbentuk tulisan. Tidak berbentuk tulisan. Makanya ada syair begini. Al-Quran qadim wa yuminun tanpa dinulis iso diwaca iku wajangan guru kita. Terus kan tidak? Hah? Berapa? Terusannya terus berapa? Terusannya? Al-Quran qadim wa yuminun ya tanpa dinulis iso diwaca iku wajangan kuwas kita tentang cepake ing jero dodo tentang cepake ing jero dodo ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asali wa al-fatihah jiratal alamin ya Uhailadu diwal karomi ya
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak, pengajian ini sampai jam berapa sih, Pak? Pengajian sampai jam berapa? Saya kepengen mendengarkan suaranya ibu-ibu sekarang. Isun waleh ngrungokno suaranya bapak-bapak iki. Waleh. Saya kepengen mendengarkan suaranya ibu-ibu. Ya Rasulullah, Bu ya. Hah? Apalagi patayat gitu. Ya, Bu, yang kompak-kompak ya Rasulullah, Bu nggih. Ibu-ibu napa niku remen kalian Kanjeng Nabi, Bu? Napa contohnya? Parang contohnya deman-deman bener. Salah satu di antaranya mahabbah kepada Rasulullah itu adalah membaca sholawat. Moga senang-senang ya Rasulullah. Ibu-ibu saja, bapak-bapak diam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka Bu yang keempat. Ya Rasulullah. Ya Rafi'al sangi wa taraji Ya Allah judi wa mari semuanya yang hadir ingin baca salawat semuanya. Ya Rasulullah, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi ashabi wa tabi. Al-Fatihah Amin ya Rabbal judi wal karami Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang sering baca Quran saja, ini Quran itu apa sih? Quran itu berasal dari kata-kata qara'a, yaqra'u Qur'anan bimakna makru'un. Yang dimaksud dengan Quran itu bunyinya itu. Kalau Quran ini tulisan Quran. Makanya Pak Penghulu, kalau sampean kalau ada orang misalnya menikah, terus kemudian misalnya maharnya Quran misalnya, suruh baca dia mulai Fatihah sampai, makanya harus jelas Pak. Mereka kudu ngerti Pak. Ojo ruwet kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi begini, makanya Pak, yang namanya Quran itu yang dibaca itu harus jelas, berbeda dengan kita Al-Quran, berbeda. Ketika Nabi Muhammad memperoleh Al-Quran dari malaikat Jibril tidak berupa kitab, tidak berupa tulisan, tanpa tulisan, berupa suara. Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Makanya di dalam kitab tafsir Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatin Jibril al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril atau dengan perantaraan malaikat Jibril al-muta'abbadu bitilawatih, yang dihukumi ibadah bitilawatihi dengan membaca Quran. Nah, Quran niku poros derek diturunkan pada bulan suci Ramadan. Keranten Quran niku kalamullah. Kula wangsul malih. Keranten Quran itu adalah kalamullah, maka man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah, barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, falyaqra'il Qur'ana, maka bacalah Quran.
Karena bulan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan, maka untuk memuliakan bulan suci Ramadan, mengisi bulan suci Ramadan, saat-saat dan detik-detik bulan suci Ramadan, maka bacalah Quran sebanyak-banyaknya. Mugi-mugi bapak-bapak, mugi-mugi ibu dan saudara-saudara, kulolan panjenengan ini memperoleh barokah Ramadan sehingga mampu menghatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Kalau tidak diberi kemampuan oleh Allah, kiting-kiting Pak, hing sampai isu Nabi khatam Al-Quran. Apalagi tidak dimulai dari bulan Rajab. Sebab ngeten Pak. Sebetulnya saya ingin meminta yang akan datang saya kasih tahu Pak. Rajab, Sa'ban, Ramadan saya dikasih tahu. Saya punya tulisan-tulisan Pak untuk itu, untuk memberikan bimbingan terhadap orang-orang NU. Isun itu ke Denpasar, saya ke Banjarmasin, menguraikan malah itu. Nah gini dia sing tahu Isun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jari Nabi Muhammad sallallahu katanya para ulama Rajab litadhiril badan. Bulan Rajab itu bulan untuk membersihkan badan. Wa Sya'banu litadhiril qalbi. Bulan Sya'ban itu untuk membersihkan hati, dengki, iri, hing sabaran, hing istiqomahan, itu cara menyucikannya pada bulan Sya'ban. Kemudian Ramadan litadhirir ruh, untuk membersihkan ruh. Moro-moro dirijiki ruh itu oleh tekondai. Dimulai dari bulan Rajab. Tapi enggak apa-apa sudah. Karena apa? Karena orang NU wasilahnya banyak. Mudah-mudahan melalui Fatihah, melalui doa dari para ulama masih Nabi pas-pasan ketika menghormati bulan Rajab, pas-pasan ketika menghormati bulan Syaban. Akan tetapi kulolan panjenengan sedaya bisa mensekrup barokah daripada bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Iki naki pengajian nang emecuan nyekrup ganjaran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jiwa. Terus kemudian saking luar biasanya karena kalamullah. Quran itu kalamullah. Oleh karena itu tidak heran kalau Kanjeng Nabi Muhammad terus kemudian bersabda, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Lebih utama ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya 2 tahun yang lalu memberi tanah 3 miliar. Sekarang saya bangun sendiri, saya biayai sendiri. Saya nyelengi nih Mak, hampir 16 tahun. Nyelengi duit. Saya kalau habis dari pengajian, uangnya enggak saya makan. Uangnya saya bikin bangun, 16 tahun saya nyelengi. Sekarang saya lagi bangun, itu tingkat 3 nanti. NU mau bikin kegiatan di sana, gun-gun. Tapi nanti saya, salah satu di antaranya yang saya jadikan keistimewaan, saya akan mengajar Al-Quran. Saya ajar sendiri, terutama ibu-ibu yang tua-tua, termasuk bapak-bapak yang tua-tua. Saya ingin menghabiskan sisa-sisa umur saya ke umur di sini sekitar tahun 66 tahun. Apamu umurnya biro? Aman biro? Saya kata tadi saya atur. Sama Mbak? 70. Pak Maskur 70. Ada yang umur 63, 60? Yang umur 60 hati-hati Pak. Karena Nabi Muhammad meninggalnya umur 63. Yang umur 60 tahun berarti sampai hampir meninggal dia. Nek Pak Maskur ini umur 70. Aman. Umur 70. Malaikat Israel sudah lupa dengan Pak Maskur. Sudah lupa. Moga-moga panjang umur. Karena beliau ini yang mandekani pengajian ahad pagi ini. Kalau ada Pak Maskur, waduh, repot ini nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bonus. Jadi membaca Al-Quran itu pahalanya sangat luar biasa. Di dalam hadis yang lain baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'anul Karim. Bacaan Al-Qur'anul Karim itu tadi fa innahu, karena bacaan Al-Qur'an itu nanti ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, menjadi pembela kepada para pembacanya. La alif lam mim harpun, bal alifu harpun, lam harpun. Jadi setiap huruf Pak, satu huruf Al-Quran saja Bapak-bapak, satu huruf Al-Quran saja ibu-ibu, amna wa imana. Gus Dur itu punya guru, namanya Kiai Sobari.
Saya tak cerita Gus Dur Pak ya. Diizinkan Pak. Saya muridnya Gus Dur. Saya ngaji kitab hikam sama Gus Dur. Gus Dur itu kitab hikam hafal. Gus Dur itu kalau lihat buku gitu ya Pak. Ketika mengajar saya dulu. Oke, dilihat buku. Selalu ditulis. Lembar ini tulis semua. Hafal sudah. Deling sepisan nih. Ya, saya pendeling ini ya. Tulis. Saya belabak Pak. Nggak berhenti nulis Pak. Itu Gus Dur. Duduk Riko. Kadung isun. Tulis. Maneng. Deleng maneng. Itu kelas kita. Jadi di antara orang-orang ini ternyata ada orang yang hebat-hebat. Salah satu di antara yang saya temui adalah Gus Dur. Nomor 2, guru saya sendiri yang namanya Kiai Adlan Ali. Kiai Adlan Ali itu adiknya Kiai Maksum Ali. Kiai Maksum Ali itu pengarang kitab Amsilatut Tasrifiyah. Ketika akan meninggal dunia, foto-fotonya itu diambil semua. Lampu-lampu dibersihkan semuanya. Kemudian rumahnya dibersihkan semuanya. Terus setelah pamitan meninggal dunia. Kiai Maksum Ali. Kira-kira tawis isunan diri kok ya. Kemudian pada waktu ini pengalaman hidup saya. Saya pada waktu di Tebuir yang namanya Kiai Adlan Ali sudah menaik haji 22 kali. Batin saya pada waktu itu bolak-balik lihat ngomong haji. Mestinya sekolahannya itu kan dibangun. Kok naik haji batin, Pak? Akhirnya saya bertamu, Pak. Setelah saya bertamu, tamunya itu banyak. Tamu yang banyak itu antrian, Pak, mau menghajikan yang namanya Kiai Adlan Ali. 17 orang, Pak, masih antrian untuk menghajikan Kiai Adlan Ali. Kini hangkojel komet menggawe, Pak, hai mau gaji. Mau gaji. Itu Kiai Adlan Ali, Pak. Itu kalau habis sholat subuh sampai duha gandeng. La ilaha illallah. 10.000 kali, Pak, gandeng. Yang menggawe PTCA akeh. Kini pontang-panting menggawe yang duwe PCS. Mudah-mudahan di samping kita diringankan oleh Allah pekerjaannya, diberi rezeki yang murah kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi kalau Al-Qur'an itu dibaca pada bulan puasa, nih hadisnya. Ini khutbah yang saya tulis kemarin. Semua khutbah saya tulis. Saya tulis. Ternyata sekarang sudah mau ada pencetak yang mau beli sekitar 120 juta. Karena ada sekitar 76 judul. Nah, ini sebagai tentang orang yang baca Quran pada bulan Ramadan. Jari Kanjeng Nabi, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa Al-Quran akan menjadi pembela kepada hamba-hamba pada hari kiamat. Ketika kita itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Quran, yang namanya puasa, pasang badan, Pak. Di dunia, Pak, di dunia ibu-ibu, puasa itu ajabe bau, itu di dunia. Tapi di akhirat, Pak, tidak sedikit orang yang dibela dengan puasanya. Nah, ketika orang-orang itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu protes. Apa protesnya puasa? Mana'tu syama wasyahawat fasaffi'ni fi. Ya Allah, saya telah mencegah dia untuk makan pada siang hari. Ya Allah, saya telah mencegah dia untuk memenuhi hawa nafsunya pada siang hari. Fasaffi'ni fi. Dia hindari itu semuanya karena berpuasa untuk mengagungkan Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fasaffi'ni fi, berikan syafaatku kepadanya. Itu demonya puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah para jamaah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mengatakan begini, wa yaqulul Qur'an. Ini saya membaca itu enggak pakai kacamata loh, Pak. Tulisannya cinggil-cinggil. Cinggil-cinggil itu. Tuh, saya umurnya 66 tahun, termasuk jenis Pak Maskur tadi. Malaikat Israel sudah lupa dengan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana tunnauma bil laili. Ya Allah, kata Quran. Ustaz meneng apa iki?
Manatun nauma billaili. Ya Allah, saya telah mencegah dia untuk tidak tidur pada malam hari. Tidak tidur untuk dihabiskan nonton HP, tidak. Yang namanya manusia ini, Pak, mau Quran 15 menit, motornya kali 5 buat. Tapi kadang deleng HP, rom jam tambah mendelik gitu. Itu arahnya moto HP-an. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara, bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau di depan Al-Quran membaca 10 menit matanya tinggal 5 watt, sementara sampai melihat HP 2 jam tambah mendelik, itu arane moto HP-an. HP itu nanti pada hari kiamat tidak akan membela sampean, bahkan justru sampean akan masuk neraka karena HP ini tadi. Ayo, Bang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu pilihlah acara-acara yang ada di HP, acara-acara yang bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran yang kita baca itu demo ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasaffi'ni fi, dia tidak tidur malam ya Allah karena baca Al-Quran. Dia habiskan malam hari ini dan dia basahi bibirnya untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Fasaffi'ni fi, berikan syafaatku kepadanya. Karena didemo oleh puasa, karena didemo oleh yang namanya Al-Quran. Fayusaffani, akhirnya Allah berkenan, barokah puasa yang dilakukan, barokah Quran yang dibaca, diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan nanti, Quran-Quran yang kita baca menjadikan kululan panjenengan sedaya dihantar ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cuman syaratnya begini, Pak. Sampean kadung kepengin memperoleh syafaat Quran 1 hari 1 malam minimal membaca 100 ayat. Krungu guys? Krungu guys? Jangan sampai ketika Ramadan beatam, Pak. Bulan Syawal sing atam blis. Jangan sampai pada waktu semangat, Pak, 1 hari sampai 3 juz. Habis itu setengah bulan nggak baca-baca lagi sampean. Jangan, Pak. Yang istiqomah 1 hari 1 malam 100 ayat. Syukur-syukur 1 day 1 juz. 1 hari 1 juz. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Singkatnya cerita, yang namanya puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, tapi yang namanya puasa juga menjaga mata, menjaga mulut, menjaga macam-macam dari hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, bulan puasa itu adalah syahrul ujur. Ini 4 saja yang saya uraikan. Bulan Allah mengobral pahala tanpa bandul. Mengobral pahala tanpa bandul. Sebab amal-amal yang dilakukan oleh manusia ini naik 10, 100 sampai 700 kali. Sebab Allah, Rasulullah mengatakan di dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatu asru amsaliyah ila sab'i mi'ati dzikr. Amal-amal yang ada di dalam bulan suci Ramadan lebih daripada itu para jamaah. Ini dijelaskan sendiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad ketika berpidato menyongsong datangnya bulan suci Ramadan untuk memberikan motivasi kepada umatnya agar supaya gigih dalam rangka untuk mengisi bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sedekah pada bulan Rajab, pada bulan Sa'ban, kemudian sedekah pada bulan suci Ramadan, itu bisa jadi barokah Ramadan pahalanya 700 kali lipat karena barokah Ramadan. Dan di dalam Ramadan ada hadiah dari Allah yang tidak dihadiahkan untuk umat-umat yang lain, yakni Lailatul Qadar. Nabi Musa tidak punya Lailatul Qadar, Nabi Harun tidak punya, Nabi Nuh tidak punya, tidak ada yang punya. Yang punya Lailatul Qadar adalah umatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Lailatul Qadar itu beriringan dengan turunnya Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya kira 4 ini yang dapat saya uraikan kepada panjenengan tentang masalah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan keterangan-keterangan ini tadi
menambah wawasan, menambah napa niku pikiran kula lan panjenengan semakin semangat untuk menghormati dan memuliakan datangnya bulan suci Ramadan yang akan datang. Mengatakan kira langkung kula nyuwun pungipun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selalu. Nah, kiat untuk memperoleh Lailatul Qadar. Begini Pak, tip-tip untuk memperoleh Lailatul Qadar. Kalau di masjid saya tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29 penuh. Yang namanya mobil-mobil parkir sampai jalan Tumuguru. Masjid itu penuh, Jumatan itu tidak ada apa-apanya Pak. Banyak dari mana kemari. Saya dapat wirid itu dari Gus Dur. Gus Dur itu dari Kiai Khudori. Itu bukan karena saya Pak, karena sononya itu Pak, sentrumnya sononya Pak. Itu jam 11 sampai jam 2 malam. Sekarang ini orang bawa sahur-sahur sendiri sekarang ini. Nah, apakah kita ini akan memperoleh Lailatul Qadar itu hanya pada waktu itu? Sekarang saya akan menyampaikan kepada panjenengan tip-tip untuk memperoleh pahala seperti pahala Lailatul Qadar sepanjang Ramadan. Masuk? Kadung riko kepingin oleh ganjaran. Yang ganjaran itu, yang pahalanya itu sebesar seperti Allah yang memberikan kepada orang yang memperoleh pahala ketika beribadah pada malam Lailatul Qadar. Habis maghrib buka, setelah itu sholat berjamaah maghrib. Setelah sholat berjamaah maghrib teruskan, kalau bisa sholat awabin, kalau bisa teruskan dengan baca ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu sholat berjamaah isya. Setelah sholat berjamaah isya terus kemudian disultkan dengan sholat taraweh. Sholat ba'dal isya 4 rakaat 2 kali salam. Sekali lagi, sholat ba'dal isya 4 rakaat 2 kali salam. Sholatul laili masna. Pilih yang 2 rakaat 1 kali salam. Memang beredar sholat tarawih itu yang 4 rakaat, tapi pilihlah yang sholat malam itu 2 rakaat 1 kali salam. Dalilnya sholatul laili masna. Kalau ada orang setelah sholat maghrib kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ditutup dengan sholat isya, terus kemudian dia melaksanakan sholat berjamaah isya, lalu sholat ba'dal isya, lalu sholat tarawih, dia akan memperoleh pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ini saya cocokkan kepada Mbak Umi, Profesor Dr. Umi Khairiyah, istrinya Kiai As'ad. Itu sahabat saya, kawan saya, yang bikin skripsinya dulu saya. Itu temannya almarhum Istiqomah, istrinya Kiai Muhaimin. Itu profesor sekarang, itu istrinya Kiai As'ad. Nyai, ini gimana ucapan? Bagus Dor, teruskan. Kalau beliau itu ahli hadis. Ini pahalanya seperti Lailatul Qadar. Jadi kalau sampean kalau bisa mau sarpe mati sing buka kurma 3 aja sudah Pak. Kurma 3. Kalau tidak, teorinya Kanjeng Nabi, kurma itu di air hangat, air panas, asaras aduhur itu dibagi. Terus kemudian ketika berbuka pakai air kurma. Isun ngomong kurma ketika Pak, duduk polane sing dodolan kurma, osing. Riko panjene elek atine kok. Elek atine nanti. Duduk polane sing dodol kurma osing. Kanjeng Nabi gitu Pak. Kurma 1, 3 pokoknya ganjil. Kalau bisa pada pagi hari kurma itu direbus dikum dengan air panas, diminum pada malam hari. Insya Allah Pak, lemes-lemes itu hilang Pak, lemes-lemes hilang, akan sehat walafiat. Kurma itu tidak bisa ditumbuh oleh tumbuh-tumbuhan, tidak bisa kurma itu ditumbuhi oleh benang. Oleh karena itu orang yang memakan kurma insya Allah akan bebas dari penyakit kanker. Bebas Pak. Makanya hang sering-sering mangan kurma. Kadung entek cepet-cepet bukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nice. Sekarang bagaimana cara memperoleh pahala seperti pahala sholat ibadah haji dan ibadah umrah? Kalau ada orang setelah sholat subuh kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ditutup dengan sholat duha.
Saya ulangi lagi, kalau ada orang sholat subuh, kemudian berzikir setelah sholat subuh, bisa ngaji Quran, bisa baca sholawat, pokoknya zikir kepada Allah, lalu ditutup dengan sholat duha umpamanya, dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umroh. Itu kalau dilakukan di luar Ramadan, lalu bagaimana pahalanya kalau dilakukan pada bulan suci Ramadan? Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik inayah dan hidayahnya kaki kuluran panjenengan sedaya bisa mengisi Ramadan yang akan datang pol-polan gaspol dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia akan supaya kuluran panjenengan sedaya bisa bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumatkan berbatang poros daerah Sedoyo saat ini delay setelah ini melangsungkan kegiatan selanjutnya adalah kegiatan nyekar di pesarian Banjar Ibrahim sebagaimana yang telah kita set beberapa hari yang lalu. Ini nanti akan kita berangkatkan jam 7:30 usai ramah tamah sesaat. Dan mohon nanti ketika berada di jalan untuk yang sepeda motor nanti kita berbaris dua-dua yang rapi yang akan dipandu oleh sahabat Banser. Jadi nanti kita ada dua rombongan yang pertama juga akan dikawal oleh Banser, kemudian rombongan yang kedua adalah mobil yang akan mengikuti Banser. Sudah, jadi kan ikuti Banser saja sudah nanti, gak usah tanya macam-macam. Okay? Jadi rombongan yang pertama Banser nego nganan ngiri mungkin rasa dadak takon ini pasarnya piye biar pasar itu menjadi macet dan padat gitu aja gak masalah. Oke. Jadi begitu dari kami pengumuman yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati pemakaman pengawasan ingkang dipun aturaken dalam panjenenganipun Ustaz Abdul Alim mudah-mudahan menjadi sebuah bahan kangge melaksanakan ibadah puasa kula panjenengan sami sehingga beberapa yang dipun sampaikan menjadi lebih sempurna ibadah kula panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut doa kami berikan kepada Kiai Salim, kemudian Imam Sholat Duha kami berikan kepada Ustaz Jubaidi. Napa mari ya? Dalam oke, perlu dipun kawuningani bilih pengawasan Ramadan sebagaimana biasa. Ini berarti masih 2 kali. Terus biasanya ngatos tanggal 15 atau minggu kedua sekalian biasanya kali Nuzulul Quran ya. Sepindah kali pengawasan masih 2 kali ya. Terus boleh wonten warga yang dari taklet masih ada 2 kali. Monggo dumateng ingkang bertugas imam sebagai imam sholat duha ya Ustaz Jubaidi doa ya salim. Saking kula beliau wonten kirang langkungipun anggen kula mandu acara menika kula nyuwun agunipun sampun mangsani Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan sayyidina Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqu khairan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqu khairan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla hasanatu bi khairin azabana wa ta'ala ya rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa tawbil qulubana sa'atan wa hakna bil innaka muhammadun billahi. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa aminna bi ma'dus syuhada wa ansurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya. Allahumma arina al-haqqa haqqan
warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ittiba'ah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma inna suka husnal khotimah wa na'udzubika min su'iha wa anta tawaffana al-imani wa selamat taubat wa sallallahu alaihi wa sallam. And before the Fatihah